1-0. Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942, berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun, hingga proklamasi dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Jepang alias Nippon memang awalnya memposisikan sebagai saudara tua bagi Indonesia dengan mengusung semangat 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi Jepang tidak beda dengan Belanda, sesama bangsa penjajah yang memberikan banyak kerugian, bahkan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang melawan sekutu. Selama 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia menyebabkan muncul banyak dampak di bidang politik. 1. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. 3. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan kepada Kaisar Jepang Tenno Heike. 4. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat meliputi Jawa Madura berpusat di Batavia, sementara itu di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, sedangkan angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian sebagai pusatnya di ujung pandang. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. 5. Membentuk organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. 6. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar melihat Jepang. Pemerintahan Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tokyo dalam kunjungannya ke Indonesia. Pada September 1943, kebijakan politik Jepang yang sangat keras untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasional, untuk bisa mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. Bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Pengarahan tenaga kerja yang mulanya sukarela, lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. 2. Semua orang, objek vital, alat-alat produksi dikuasai Jepang dan diawasi sangat ketat. Pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang rusak dan diganti tanahnya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula, diganti menanam pohon jarak. Untuk mengawasi, maka dibentuk tonari bumi atau rukun tetangga. 3. Semua nama Belanda diganti dengan nama bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta, Boigano menjadi Bogor. 4. Untuk mengawasi karya seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikan pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta yang bernama Kaimun Bunka Sidoso. Bidang pendidikan. 1. Keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya 1, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. 2. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Himigayo, serta gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. 4. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan
melakukan indoktrinasi. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan Sainenden dan Kaibodan atau pembantu polisi. Dalam Sainenden mereka dijadikan pelopor atau suisintai. Bidang birokrasi dan militer. 1. Dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah dan Tokubet Koshi, maka berakhirlah pemerintahan sementara kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa dan ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. 2. Sesuai dengan undang-undang maka seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shiken, Gunso, dan Ku. 3. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chōsangi yang tugasnya tidak jauh berbeda dengan Volsat. 4. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang melalui propaganda. Jepang berhasil membujuk rakyat Indonesia untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk Indonesia dengan latihan-latihan militer. Bekal pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diubah menjadi Bela Keamanan Rakyat (BKR) dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Itulah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan.